Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gasru guys. Kembali lagi di channel Senar Bucin Channel guys. Biasa dengan tema kita Senar Bucin, door to door, pintu ke pintu, dari pintu satu ke pintu lain ke pintu jangan pintu Doraemon. Kalau pintu Doraemon bisa iya ke Jepang bisa lah. Ayo mereka Seoul ke mereka mana kemana-mana. tak terbatas. Ya, sekarang kita lagi alhamdulillah bersilaturahmi juga kepada Bapak. Gak usah bapak. Oh, Bapak AA, guys. Orang Sunda, guys. AA Rahadian Eka Pratama. Wih, tepuk tangan dong. Udah dulu. Biar ada slow motion. Oke, dengan Bapak wae. Aduh, sok hilap atuh dah abdi teh. Biasa atas sepuh, kieu sepuh mah. Tok sepuh, Pak. Karena sok hilap gitu, Pak. Ya wajar lah. Ya hilap mah gitu manusia gitu. Jadi bapak bukan bapak. Salah dia ini. Profesinya kerja apa gimana? Ya, saya kebetulan kerja. Ya. Nah, dengar Radian ini dulunya itu anak band. Anak band. Cek Soalnya menurut info buciners nih, para buciners kan kita ada mata-mata buciners Pak. Kita itu banyak gitu. Ada dong. Jadi jadi kita itu sebelum door to door itu Pak, karena ada mata-mata dulu gitu, korek-korek dulu informasinya seperti apa, kesehariannya seperti apa gitu. Bucinasnya itu apa aslinya aduh kelihatan belum makan. Udah 3 tempat loh lihat. Keren nih mereka berdua nih. Hebat. Untuk. Nah, jadi dulu itu kalau nggak salah band terkenal di daerah Bandung. Ya. Sekarang Bandung sama Jawa Barat lah. Nama bandnya apa Pak? Disebut terkenal banget sih belum lah, cuma ya udah meroket gitu kan gitu. Belum sampai ke angkasa tapi ya, masih di langit karena di langit masih ada langit mungkin ya Pak. Itu. Jadi harus ke atas. Gitu. Dulu bandnya dulu sebenarnya band pertama tuh dari kecil namanya Merry Making. Boleh tuh di follow ya. Siap. Di follow. Bisa di follow ya. Soalnya di para Facebooknya ada. Pak, sorry suka kepo juga Pak. Gitu. Bisa dicek stalking. di Facebooknya ada Merry Making. Terus kalau IG-nya ada Merry Making _official. Nah, jangan lupa guys. Boleh sedikit cerita. Okay. Jadi kalau Merry Making sendiri sih itu dia band dari kecil. Dari kecil Umur sekian lah. bahasa kolot mah ololeho berenanya Pak, ketering hilang gitu. Merry Making itu dari saya kecil. Dari saya kecil dia saya ketika membangun sebuah band itu tuh ya memang dari teman-teman lingkungan tetangga, ada saudara bahkan di dalamnya. Cuma lah udahlah ya, singkat cerita Merry Making itu cuma jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan Tanpa ada kepastian mungkin ya. Ya kepastian pasti. Recording belum gitu. Cuma kita udah punya album. Ya, Gitu. Ya, kalau udah punya album berarti udah recording. Ya. Gitu kan. Dari recording Ya, gitu ya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu kita sibuk sendiri-sendiri tuh. Waktu itu Merry Making tuh Jadi sempat sempat waktu kita nganggur semua, tapi udah sibuk masing-masing, udah ada yang kerja lah, udah ada yang sekolah lagi, Ya, kan ada yang udah nikah, udah keluar pulau juga. Ya akhirnya saya juga vakum, tapi saya nggak berhenti untuk main gitar gitu. Terus saya karena kan saya dari kecil juga didikan, saya sekolah gitar juga, saya main gitar terus. Nah, pada satu waktu saya nongkrong punya ada kenalan. Nah itu saya diajak yang oleh band yang tadi katanya terkenal di Bandung. Nah saya itu ada namanya Rise Out. Rise Out gitu. Rise Out ya, jadi nasi keluar. Nasi Rice out. Tapi oh iya betul. Rice Out. out keluar. Jadi gimana Pak? Udah makan keluar. Emang benar kan? Emang kronologisnya gitu kan kalau di tubuh masuk melalui sini keluar. Tapi enggak sih. Pada intinya Rise Out itu artinya terbit keluar, jadi benar-benar bersinar lah dia di sini. Nah waktu itu udah berapa tahunan lah, hitungan tahun kita nge-gigs Jakarta, Tangerang, Bandung sampai pernah tuh sebelum saya masuk katanya dia udah pernah ke Malang kemana, terus
Itu pas saya masuk, saya buat EP di situ, mini album lah. Mini album, launching juga di Tangerang. Nah di situ kayak gini yang harus patut dicontoh, kita korek ilmunya. Itu kan udah EP ya banyak lah, relasi teman banyak. Ya disitulah saya mulai nancepin bendera-bendera lah di Tangerang, di Jakarta. Kita awalnya berlima jadi berempat terakhir tuh. Terakhir ya itulah, tapi dengan berjalan waktu di situ bandnya bubar. Karena satu juga saya memutuskan untuk keluar karena ada fokus yang lain-lain gitu. Saya keluar, saya suruh lanjut, akhirnya ya band itu juga sibuk dengan sendirinya. Dan pada berjalan waktu sih, nah dari situ selang berapa ya, 6 bulan setahunan lah. Nah saya Merrymaking nggak pernah ada kata bubar di Merrymaking tuh, jadi kita nyambung. Karena waktu itu saya memang dua bandnya, ketika Resort jalan, Merrymaking juga jalan, tapi cuma latihan sebulan sekali kayak gitu doang. Terus balik lagi sama Merrymaking dengan ya perganti-gantian formasi lah. Gitu. Nah, genrenya juga. Nah ya. soal genre nih, ini banyak juga yang nanya ini genrenya itu apa? Pada lorok aja cerita punten dah saya deh tahu itu sakit ya memang kita borong ke nomornya. Siap. Nah ini ngebahas genrenya itu apa Pak? Maksudnya aduh bapak lagi pokok astagfirullah kebiasaan aduh. Apa genre? Nah genre itu genre atau gender? Kalau gender itu bahaya Pak, bahaya, jangan dibahas. Skip, itu bahaya. Jadi genre musiknya itu kalau untuk genrenya sih mungkin ya mungkin yang ada nggak gorokan gitu, nggak kebengetan emang untuk bahasa Indonesia itu muka saya tuh mungkin nggak cocok buat genre tersebut gitu. Sebetulnya apa ya untuk yang Rise Out-nya sendiri dia hardcore, dia lebih southern rock, jadi kayak slow rock tapi campur dipadukan sama hardcore. Punten Pak, cangkel. Iya Bang. Terus kalau Merrymaking sendiri itu metal hardcore sih. Kayak mungkin teman-teman tahu bisa ada Burger Kill dan lain-lain. Terus kalau yang di luarnya mungkin ada Body Tomorrow. Terus ya banyak lah itunya influence dari band kita berdua, ya band yang dua itu tuh banyak banget, luas. Gokil sih anak-anaknya, pada hobi musik semua, seru lah pokoknya itu. Apalagi yang Merrymaking bisa terpaut umurnya juga tua-tua. Wow, gitu ya. Kayaknya AA ini yang paling muda dari sekian banyak personil ya kan? Di Merrymaking saya paling muda. Wow. Gitu. Kisaran umur berapa tuh? Kira-kira jarak umurnya 5 tahunan lah. Beda 5 tahun. Ya tapi ya sedang lah. Nah, itu. Kalau sama Resort itu berapa? Sama Resort saya yang gitu, saya yang paling tua. Gitu. Mungkin ya teman-teman yang RDC ada RDC siapa dulu dong. RDC masih ada sekarang. RDC Familia. Artinya Riot Dancing Crew. Itu masih ada, masih aktif lah, dia masih booming di halayak dunia permusikan. Mulai itu ya sekarang udah mulai universal sekarang. Ya universal. RDC itu nama komunitas sih. Di Maleber itu mantap banget lah, anak-anaknya solid. Wah mantap lah pokoknya mah kompak kieu pisan. Cek bahasa nama mantap. Mantap pisan. Kalau yang Merrymaking sih kita belum, cuma ya buat anak yang Merrymaking buat anak-anak Cimindi. Anak Cimindi mana? Anak Cimindi tah. Mana suaranya? Jalan karya ya. Jalan karya kan. Teruslah berkarya sok tah. Karena salam-salam juga buat Cimindi. Boleh, Pak. Sama teman-teman Mary itunya. 2000. Satu salam 2000. Apa boleh? Dulu. Santuy aja. Buat Cocot, ada vokalisnya Cocot tuh. Terus Ustad drummer saya. Basisnya ada yang baru Rocky sama Adis itu. Gitaris juga, bass bisa dia. Vokalisnya siapa? Vokalisnya Cocot tadi ya. Cocot. Karena apa namanya? Nama itu yang paling dikenal itu nama panggilan, Pak. Ya, bukan nama asli. Bukan nama asli dah. Saya gitu hafal Teddy. Saha Teddy mah udah bingung tuh. Saha gitu. Gembrot. Si Giant Pak biasanya mah. Giant gitu kan. Kalau ini siapa? Sabrong. Sabrong. Nah, awal mulanya Sabrong ya Pak. Dulu nate kieu. Harusnya dulu mah
gembrang biasalah musikan gitaran. Brang-brang Jadi pabeli baru gue datanglah saudara. Brong, saya teh bingungnya. Santuy, saya apa di gitaran? Santuy gitaran. Brong, sih cing. Nah, atuh pas cing gitaran kalem cing enggak saripuh naon. Lain banget didinya cing sarok buatan urang cing anu di kampung nah sarok jeung batu. Tidinya Pak awal mulana teh ke saya ke SD eta. Brong. Nepi ka ayeuna Pak. Jadi gitu brong. Itu awal mula kembali ke laptop. Ya oke. Ya namanya bingung mau bikin fanspage-nya si Merrymaking karena saya cuma cukup Merrymaking family ya. Dan cuma gitu doang karena Merrymaking tuh dibentuk dari keluarga besar memang. Jadi anak-anak Cimindi memang kita dari ololeho sampai ayeuna brewokan gitu kabeh. Geus buluan gitu ya. Nya maksudna teh yeuna gitu, buluan brewokan gitu. Lain handap. Nya sana. Nya kaki maksudnya kaki gitu. Apa kuku. Nah, awal mula nama itu apa namanya? Merrymaking itu dari mana tuh? Awal mula banyak yang apa? Kan jorok sebenarnya konotasinya Merrymaking. Wah, kawin aja. Gitu. Oh, pakai kawin sebenarnya. Malah gitu. Merrymaking itu kalau di kamus besar wajib KBBI. Di kamus besar artinya bersenang-senang. Nah, saking senang-senangnya kita kadang lupa untuk apa gitu kan gitu, saking senang-senang teuing gitu. Memang musik itu merupakan segalanya kan? Iya, betul. Karena musik is my life. Musik is my life karena di darah separuh tubuh aku itu emang udah musik lah Pak. Musik banget. Musik banget Pak. Soalnya sama kayak AA gitu. Saya juga dari kecil Pak belajar gitar itu dari SD kalau mau tahu mah. Terus saya kumaha ada bingung atuh sok. Ke diajar mah tong tang tepugu Pak. Lancar-lancar SMP. So, ente Pak maksudnya acan eta masih gini ya gitu ya kayak diajar lah. Hese gitu. Tapi kalau giat gitu kan terus tekun pasti bisa. Intinya mah itu. Kalau saya ngertiin musik bahkan saya ngambil itulah di kesimpulan mungkin kalau musik adalah hidup saya gitu sih. Katanya benar, setuju dengan musik adalah hidup saya. Tapi saya kalau lebih mendalam ya gitar dan petikan gitar tuh ya itu adalah dari jiwa saya gitu. Kadang-kadang ya aransemen gitu ya Pak ya. Kalau membuat kita tenang. Simpelnya kan nggak kelihatan gitu muka saya mungkin entah dimanapun dulu juga banyak teka bangetan itu belaguna kio brang senangan gitu. Ya kan ada aja yang ngomong gitu tapi kan ya mungkin nggak pada nyangka gitu kan awalnya. Mungkin nggak apa-apa saya terbuka nih baru pertama kali di podcastnya nih Senar Bucin nih kan gitu. Tangan kieu kan tentang pribadi saya mungkin gitu tentang hobi saya ya tentang musik gitu. Jadi ya apa ya emang udah waktu demi waktu lah dari saya bujang bawang gitu ibaratnya sampai saya udah punya istri, sekarang punya anak satu, ya tetap aja main gitar masih ada, gitar listrik juga masih ada tuh masih awet gitu kan. Jadi beratnya mah musik itu udah dari nadi. Betul banget. Jadi nggak bisa dipisahkan. Iya bisa kan. Kayak sepasang sepatu kan gitu. Kadang-kadang sepasang sepatu gitu nya mulai jangan itu mau gitu malah ya satu di masjid apa Jumat gitu. Leungit ya. Emang gitu. Ya mungkin pernah ngalamin lah. Ya. Jadi sama Dian juga. Dulu waktu bujang main gitar bisa sampai 8 jam 12 jam lupa makan kayak main gaming lah kalau anak sekarang gini. Kalau saya dulu bikin gitar gitu. Itu dengan kesibukan tetap aja nggak bisa hilang kadang-kadang. Ini mau karena ada kalian aja semua di sini kan. Tapi kalau enggak saya pulang kerja pasti nyempetin main gitar 2 jam 3 jam. Iya Pak. Soalnya tuh main gitar saponya saya nulun nih Pak. Iya gitu makanya gitu. Dah disebut duit dah lain, disebut emas dah lain, disebut pemajikan ya boga. Boga pemajikannya kan. Ada kabujang. Bujang gitu maksudnya. Asa nu kurang naon, makan enggak sih saya tanya. Pulang kerjanya Pak, makan enggak sih urang. Duit leungit. Kepala aya helm aya. Oh, main gitar. Pas ningali, set gitar nganggur. Oh, iya. Kadang-kadang nya musik itu mewakili semua rasa oke sih Pak. Bisa mengekspresikan apa yang di dalam diri. Nah, makanya tapi kan gini, condong musik keras
oh berarti kesehariannya keras. ini keras gitu kan, apa ini keras, enggak juga gitu. Tapi kita meluapkan emosi yang harusnya kita nggak usah keluar ke orang lain ya, tapi kita tuangkan ke musik gitu. Jadi emang tersalurkan, karena untuk underground atau musik cadas tuh enak didengar bagi yang suka ya, maksudnya enak didengar tuh ketika memang kita lagi apa gitu ya, terus emang lagi lagi keren dan bisa marahna gitu, tapi kita wakilkan dengan lagu itu bisa tersalurkan jadi lagu gitu, jadi lagu bahwa jadi aransemen musik unggul solo misalnya atau apapun itu terwakilkan gitu, daripada apa ya kita meluapkan emosi ke orang lain kan merugi karunya kasihan kan gitu. Kasihan. Makanya tapi benar sih, musik ini bisa bikin saya tenang meskipun musiknya kadang keras. Kadang juga saya nggak munafik, saya juga suka musik dari keroncong, dangdut juga saya suka, Sunda juga saya suka gitu. Jadi semua genre suka saya, biar tenang hati saya gitu. Jadi ketika misalkan Muhammad nih kerja atau apa, ya udah saya main gitar, kalau nggak main gitar dengerin lah satu biar plong gitu ya, hati plong, bari ngopi, bari wudhu lah ya. Pokoknya kunci recovery ketika kita galau benar denger lagu musik, kalau enggak mainin alat musik, bagi yang bisa, kalau enggak ngedengerin juga udah dengerin, jadi udah aja santuy pokoknya untuk kita galau dan biar kita cepat keluar dari masalah ya, bisa cepat move on. Setidaknya memang kita nggak bisa keluar dari masalah, tapi setidaknya kita tenang dulu, benar, biar besok bisa dapat solusi gitu. Kadang kalau misalkan hati kita lagi panas tuh gimana gitu kesannya gitu, makanya apa ya, musik emang kayak segalanya buat kita gitu, buat menenangkan hati kita. Nah itu kita lagi ada masalah atau galau atau kenapa, nah itu ya musik itu obat tenang ya kan. Jadi kalau dengan musik, memainkan musik itu ya kita badan tenang, otak juga yang carinya mumet, refresh gitu kan ya. Bukan begitu betul banget, setuju lah saya juga. Kalau musik itu adalah obat penenang, obat galau, obat nyeri lah. Ini yang ku musik mah elek gitu kan, setuju lah. Jadi nama harta tahta musik, lain harta tahta wanita lah ya. Saya harta tahta musik itu kalau bagi saya. Kalau bagi kalian Anda nggak tahu buat siapa gitu. Oke, tadi ngebahas dikit juga nih. Kalau AA sering main musik, kalau istri gimana tuh? Melarangkah, mensupportkah, atau gimana? Apa sama-sama jujur atau biar nyenengin istri? Hah? Jawab jujur atau biar nyenengin istri doang? Ya jujur lah, harus jujur. Awalnya sih kalau istri dengan bang breng bro gitu kan, awalnya sih naon sih itu apa sih gandeng gitu. Tapi ketika pernah dibawa ke studio kemana gitu, panggung juga dulu pernah, dia udah biasa gitu, udah biasa nggak dengerin gitu jadi maksudnya, jadi dia lebih ke lu manggung deh, lu manggung lu itu, tapi gua main HP gitu. Lebih tepatnya gitu sih kayaknya, mungkin dia gitu. Karena kalau yang enjoy kan, kalau istri yang pernah ada teman juga senang, istrinya juga senang ke musik gitu tuh. Wah, pas suaminya manggung, pacarnya manggung tuh, wah aja istrinya gitu juga, wah headbang lah gitu. Istri saya enggak, di belakang panggung dia main HP, main IG. Saya break, wah lagi baru lagu beres, minum, wah pas ke belakang, pas gitu, udah beres belum? Gitu kan, nungguin dia saking kesolan ya. Padahal dia, saya pikir padahal di belakang panggung kan gak kedengeran suaranya kan, soalnya ke depan gitu kan. Ya lucu lah, ada beberapa kejadian yang lucu. Tapi apa ya, lagi kondisi corona gini belum sih sekarang manggung-manggung ke studio juga ya, sebulan sekali paling, itu pun pengen kan gitu. Iya, karena masih dilarang juga, paling ya oke lah, mungkin kayak zaman sekarang virtual mungkin ya. Wah, di rumah masing-masing ngejamnya gitu kan, bagi yang lengkap alat tentunya. Tapi yang bagi yang nggak lengkap ya udah video callan aja sama personil gitu kan. Nggak jelas juga video call aja kan, tapi kita membangun komunikasi tetap gitu kan, meskipun ya main gitar lah gitu. Tapi itu tau, karena saya juga punya satu mimpi tuh manggung bawa anak, karena belum pernah sih gitu kan, itu ke studio bawa anak juga belum pernah, belum sampai ya. Mencuil soal anak juga, bukan mencuil nih, ngebahas soal anak itu mau itu kan ke anak
hobi mengarahkan musik gitu. Nah, kamu harus bermusik ya, jangan masak atau jangan ke motor. Enggak juga sih, saya ngalir aja, tapi saya lengkapin gitu fasilitasnya. Contoh kayak gitar misalnya, ada nih misalnya kan gitu gitar, biarin dia meskipun belum bisa, umurnya masih 2 tahun kan, dipetot-petot kayak mas gitu kan, nggak apa-apa, saya mau nggak peduli gitu, yang penting tahu ya dulu udah gitu. tahu dulu. Terus ketika saya juga pas di sini nih lagi main musik keras, dia juga headbang, wah gitu dia, nanti biar menikmati dulu gitu kan, biar dia juga tahu juga ya. Oh, ini bapak gua nih. Bapak gua nih keren. Gila metal katanya, metal gitu. Karena dia belum tahu nih orang gimana kan gitu. Ya menarik lah gitu. Ya. Ya musik cadas, tapi kita tetap jalan musik cadas tapi bisa di dua sisi lah ya gitu. Ya gitu kan kadang. Mungkin kalau di kantor gitu wah formal gitu gimana ya. Biasa aja ya. Gitu kalian tahu. Makanya saya suka senang ketika ada misalnya teman ataupun yang di kantor ataupun yang di mana main musik tuh senang banget saya dengerin aja dulu gitu musik nggak harus nunjukin aksi gitu. Saya senang aja dengerin anak-anak yang generasi muda sekarang ya itu, tapi mungkin ya kasihannya pas lockdown ini nih. Apalagi keponakan juga senang banget ya musik, makanya saya dukung banget support. Punya band apa gimana? Siapa keponakan? Enggak sih, dia seneng solois lah gitu, belajar gitar baru belajar. Saya senang banget. Saya juga tadi kaget kesini. Wow, Skillnya wow. Soalnya kalau kita nongkrong biasa gitu, kalau ketemu ya biasa aja, nggak menunjukkan gitu, menunjukkan apa namanya skill kita. Gak tanya lu jangan bilang. Kan tadi dia bilang di atas langit ada langit. Kecuali kalau udah di angkasa. Naik roket. Nah, kesediaan habis nih. Kopi, aduh. Kopi dulu. Lanjut deh. Tadi ngedenger juga nih, suka musik. Ada nggak koleksi gitar, alat-alat musik? Kebetulan datangnya ke sini sih. Salah datang. Next time kita bikin konten ke rumahnya, kita gerbak. Kita gerbak. Kalau koleksi gitar sih nggak banyak banget lah. Gitu dulu mah sempat punya apa ya 20 gitar listrik, akustik 7. Cuma ya bukannya itu ya, bukannya sombong gitu ya, bukannya sombong. Nah, gitu. Punya. Nggak apa-apa. Cuma saya nggak pernah ngejual. Cuma dipaksa untuk menjual. Oleh teman-teman saya. Jadi saya kan alhamdulillah beruntungnya saya punya saudara dulu, dia temannya ya Sahrani, mungkin kalau tahu ya, ada si Om itu, dia punya koleksi gitar yang lebih dari saya. Dia sekamar gini bisa gitar semua, jadi bukan buat tidur, gitar buat tempat tidur gitar. Jadi gitu. Kayaknya nanti juga tidur sama gitar. Enggak sih, dia kamarnya bisa. normalnya nih. Satu kamar gitar semua, lebih lah, dia ada 50-an. Nah itu saya selalu beli, bukan beli sih, ada yang gift, ada yang dikasih juga, ada yang benar-benar kesayangannya dia saya beli, ada gitu kan gitu. Nah itu ketika saya juga punya, teman-teman saya main ke rumah sama, saya juga dipaksa untuk melepas itu gitar gitu. Walaupun hati mah berat ya Pak ya. Hati berat, tapi satu sisi hati yang bawah sakit butuh. Kadang-kadang gitu, enggak juga sih. Dulu apalagi di Covid. Kalau enggak sih dijualnya waktu tahun sebelum waktu saya apa ya, yang apa ini sebuah, saya cerita aja bukan. Waktu itu mau nikah kayaknya, nggak masalah, mau nikah sama istri deh kayaknya, bukan kekurangan ya, bukan kekurangan, buat jaga-jaga. Dan kebetulan teman ada yang main gitu ke rumah, langsung dia beli 3 gitu ya, tapi yang lumayan, yang dia up 5 ke atas lah gitarnya, lumayan lah buat nambah gitu kan gitu ya. Akhirnya saya sih berat hati mah gitu, cuma lihat yang bawah, ayo udah gitu. Jadi si dompetnya semua ronta-ronta, ayo cepat deh, ayo jadi nikah tuh cenderung. mau honeymoon sih. Saya posisi mana kerja juga waktu itu kan masih baru, makanya makanya udahlah, oke saya lepas. Ya sisanya ya saya ada yang saya kasihin ke saudara-saudara, tinggal sisa 1 sama yang pribadi ya, yang pribadi maksudnya itu yang pribadi 1 sama akustik 1.
sama ini nih. Ya inilah boleh lah ini buat Dede. Iya, gitu. Dede kalau main ukulele. Ada gitar saya punya di dalam ada apa namanya sektor tapi yang warnanya kayak gini. Warnanya kayu-kayu klasik kayak mana gitu lah. Biar nggak kelihatan kan muka udah nggak kelihatan. Kan lagi bangun kan, oh ini mau orang ini, oh jazz pasti ini bandnya jazz. Pasti nggak taunya brong kan gitu, udah kan gitu. Karena tidak ini menampilkan. Nah ini selain musik nih, selain alat musik, ada lagi yang nggak koleksi? Apa koleksi gitu? Ada sih, ada beberapa kayak hewan juga ada. Tapi ya reptil tapi sekarang sih udah nggak ada, semua dititipin semua. Apa aja itu? Dulu ada sulcata, emis, terus apa ya, Indian Star, dulu kura-kura sih itu, kura-kura. Tapi udah sekarang dititipin semua karena udah nggak keurus kayaknya. Kasihan juga karena makhluk hidup. Makhluk hidup harus dicintai. Harus dicintai, harus dijaga, harus dikasih makan, kasih fasilitas yang itu makanya nyaman dan nggak murah. Nah itu pokoknya dan nggak murah, harus pakai budget. Balik lagi ke dompet. Oke, tadi saya juga agak-agak kepo nih, Fred. Harga gitar yang paling mahal itu berapa? yang paling yang koleksi AA dari yang berapa sampai ke berapa? Tapi udah nggak ada. Yang pernah dimiliki. Yang udah dimiliki aja. Yang pernah dimiliki Ibanez dulu pernah dapat dari mana ya waktu itu tuh USA, tapi saya dapat barangnya Amerika sih barangnya, tapi tehnya itu karena saya Amerikano. Karena saya dapat tuh dari Singapura, dikirim ke temen yang di Batam, saya langsung pakai. Itu harganya 19 juta. 19 jutaan. Yang paling termurah adalah 2 jutaan. Jadi yang listrik. Gitar. Ini juga yang di rumah ini yang pribadi karena saya sayang aja sama gitarnya, itu murah sih. Cuma yang ini mah cuma berapa? 6 jutaan. Cuma Nggak dijual itu dari nol perjuangan sampai sekarang. Sampai ke buduknya ya. Sampai ke buduk. Ya warnanya juga gini. Buluk sama ini juga bagusan ini. Itu masih buluk banget lah gitu. Nah, kalau akustik sih karena saya kebetulan dulu produksi sama temen di Sarijadi. Nah, itu juga itu mah bisnis kecil-kecilan, itu mah handmade lah. Ada yang pesan baru dia. Boleh dong promosi Sarijadinya di mana, tempatnya di mana. Namanya Ada sih, tapi mereknya masih belum itulah. Custom ya. Custom sih soalnya belum permanen lah namanya gitu. Jadi nanti gitu. Kalau udah permanen saya undang lagi. Biar ke studionya. Pokoknya saya itu kalau udah berada di musisi itu bener-bener darah daging musik. Enak gitu ngobrolnya tuh enak. Santai. Karena musisi kalau musisi indie lah, saya anggapnya masuknya indie banyak banget yang nggak kesorotnya kayak saya. banyak banget yang nggak kesorotnya gitu. Mungkin yang kesorotnya kan sekarang rocket kill, banyak lah semuanya kan. Mungkin yang di bawah-bawahnya kayak saya juga banyak. Makanya nggak apa-apa terus. Pokoknya saya cuma pesan aja, terutama buat pribadi saya, teruslah berkarya aja, nggak apa-apa. Mau didengar atau enggak, mau didengar sama halayak orang lain atau keluarga sendiri. Jangan ke orang lain lah gitu ya. Keluarga dulu. Kita teruslah berkarya, tapi yang penting punya tujuan. Gitu. Karena juga saya tujuan juga sama. Kenapa saya punya band? Buat recording, yaitu buat rekam jejak saya aja sih. Buat rekam jejak untuk ingat gitu ya. Ketika nanti masa tua tuh, entah ke anak atau cucu tuh, nih kakek ini dulu punya band nih, meskipun metal lah atau apa gitu ya. Itu kalau lama dicari tahun. Dicari tahun. Udah kayak itu. Udah Pak Euku, Pak Kucip, Pak Bao, gitu. Bao teh jadi cicit numpang handapna deui. Mas aya keneh Pak eta teh. Silsilahna teh gitu. Nah, terus AA terjun ke dunia musik, suka musik. Ada ini enggak maksudnya dorongan dari ayah, dari ibu atau turunan gitu. Saudara ada turunan musik kah? Kalau dari orang tua langsung kandung sih nggak ada, karena papa saya cuma penikmat musik, mama saya juga penikmat musik, bukan pemain. Cuma saya dinurun dari om saya, kalau saya bilang itu karena om saya juga dulu didukung sama masih Manggil. Bukan dong. Om saya juga dulu kan gitaris juga.
sama kakek saya dimodalin, dia punya studio. Nah makanya saya waktu itu saya belajar sama kayak dia lah, saya SD juga belajar gitar. Tapi saya dulu waktu TK kalau nggak salah saya sih, karena saya ingat gitu sampai sekarang memori saya ketika kakek saya punya studio kan dulu di Surabaya kakek saya buat studio buat om saya itu sama teman-temannya. Saya masuk, om saya tuh lagu-lagunya Pantera, Metallica, lagu-lagunya Slayer, rock gitu ya Sepultura, lagu-lagunya kayak gitu. Nah saya masuk studionya tuh jadi bukan yang pintu kayak studio sekarang mah ditutup blek, dia mah hordeng dulu. Tapi kayak warteg. Iya hordeng gitu. Makanya saya dulu waktu TK tuh buka liatin aja apa ngapain cek kayak namanya sampai headbang kan rambut tuh pada rambut sakari ciga mister itu kayak anak rock banget gitu. rock banget lagi. Nah di situ saya mulai SD udah mulai tuh mainin mulai gejreng mukul drum mencet-mencetin apa lah pokoknya semuanya apa yang di situ yang baut jadi pencet sampai katanya bawa katanya alat musik gitu kan sampai baut jadi pencet semua. Jadi penasarannya gitu ya. Yang penasaran pas kelas berapa ya 5 gitu SD saya mulai sekolah sampai SMP. Sekolah saya sempat dipuacaraka, saya sekolah gitar di Purwacaraka sampai harusnya kan kelas 7 tuh udah master lah. Nah saya sampai kelas 6. Nah di situ saya buraong gitu kan nakal gitu. Iya, karena udah pas SMP kan udah SMP tuh waktunya SMP tuh udah kenal band. Pasti kalau punya band cewek banyak. Jelas gitu kan. nah itu Pak itu soalnya cewek-cewek ini kalau cowok lihat main musik gimana gitu ya aduh Cina gitu. Iya benar kan Pak? Benar. Jadi bukan zaman sekarang, zaman dulu juga gitu. Iya memang zaman dulu juga sama sih sebenarnya pada intinya, cuma beda porsinya, beda zaman, beda tahun kan. Beda tahun zaman. Ya, beda tahun. Jadi yang dulu gitulah berasa gaya. Berikut gitar teh palas naon kan manggung yang penting awal lo Pak. Gitu kan. Dulu gitu berpikirnya. Dan keren sih. Bagi saya punya band keren gitu kan, anak zaman dulu tuh. Makanya saya buat band. Dulu ada melodikan lah saya gitu. Udah main. Nah SMP SMA udah mulai serius tuh. Nah SMP itu sebenarnya saya udah sama Merry Making, cuma dulu masih katanya Merry Making metal, bawain yang lagu pakai teker, metal, tapi ngomongnya melodi kumasi kan gitu. Jadi belum ada jati diri kan, karena pas SMA lah, itulah udah mulai keluar jati dirinya. Nah, jadi benar-benar fokus bikin lagu, ya berkarya lah intinya. Banyak referensi dari influence band-band lokal lah maupun yang internasional lah gitu. Banyak referensinya gitu sih. Mungkin kalau dulu itu banyak apa sih keren itu ibaratnya mah punya band. Kalau sekarang itu kebanyakan YouTube. Kebanyakan sekarang udah zaman kan sekarang. Betul. Mungkin karena pertama efek pandemi juga kan dilarang buat main band atau konser segala macem lah. Jadi sekarang kebanyakan lewatnya ke YouTube. Sekarang YouTube tuh keren sekarang gitu. Ya betul. Banyakan juga sekarang musisi itu lebihnya ke YouTube sekarang larinya. Kayak Judika semacam lah. Kebanyakan ke YouTube sekarang. Karena untuk menyalurkan karyanya dia di situ. Ya benar, setuju sih, karena kalau menurut saya YouTube tuh adalah wadah aja sih, wadah aja, tetap aja kan kita karya dan itu mah tetap dari feel, dari hati, tetap ketika kita mainin alat ataupun nyanyi lah gitu ya. Ya YouTube tuh sebuah wadah doang gitu, wadah yang menghasilkan lah macam orang banyak gitu. Itu sih. Tapi ya YouTube untuk sekarang harus dipakai yang positif ya. Gitu, entah kadang-kadang itu juga suka ada yang seleng-seleng gitu. Nah itu kalau TikTok masih wajar sih, nggak masalah sih gitu. Saya juga ini jadi kita apa Cina apa Cina gitu itu tuh aduh apa jangankan anak kecil kolot-kolot pun TikTok ya itu makanya nggak tahu merajalela keren banget ini gitu sama nenek juga TikTok kan jadi aduh biar awet muda. Nah itu seru sekali lah ya, adanya YouTube ini jadi ngewadahin banyak orang untuk berkreasi. Jadi yang ya mungkin bisa aja nih karena saya mungkin udah ngalamin lah dulu ya stake to stake, tapi mungkin bagi yang ada yang cuma berhayal saya pengen manggung, dia cuma bisa beraninya di YouTube. Ternyata tapi emang skillnya dia mumpuni setara dengan yang jago lah gitu ya. Sebenarnya bisa ada, cuma dia belum berani untuk keluar gitu. Tapi kan dari situ dia jadi wadah juga, jadi penghasilan. Dari situ mungkin dia viral,
Iya kan gitu kan. Jadi zaman sekarang ini banyak kan sekarang artis itu kebanyakan dari YouTube. Iya. Kalau nggak dari selebgram di Instagram. Betul. Gitu. Karena sekarang emang sosmed itu emang berperan besar sekarang sekarang. Ya betul. Setuju sih. Terap Pak. Mau ngopi. Mantap. Ngopi. Ngopi dulu. Nah sekarang mungkin motivasi buat para buciners yang nonton ini mungkin tipsnya gimana, terus motivasi buat yang pada nonton gimana, menyalurkan hobi gitu kan, jangan dipendam, ayolah ekspresikan gitu Pak. Apa ya motivasinya? Dadakan nih, kita nggak briefing soalnya. Langsung kan kita nggak ada settingan. Judulnya door to door. Door to door. Langsung pintu ke pintu langsung gerbek. Kelantesan nggak sopan tadi pintu langsung masuk. Gitu. Apa ya motivasinya? Bagi generasi muda sekarang ya, terutama. Ya nggak apa-apa, yuk kita ekspresikan apa yang kita punya nih. Apa ya potensi kita. Sebetulnya kadang ada yang tanpa sadar dia punya potensi, tapi dia nggak ngeluarin. Entah itu dia kadang nggak malu, entah dia kadang nggak sadar. Antara dia apa ya kalau minder. Nah padahal yuk untuk generasi muda sekarang dan untuk buciners nih, apa ya kalau untuk kreasi mah atau karya kita terus ciptain aja terus, nggak apa-apa meskipun itu mau sebuah sepetikan gitar atau selantunan nada dari nyanyi gitu ya, sok aja nggak apa-apa, mau direkam kayak di HP, mau di recording kalau yang resminya mah ya recording nih biar jadi terkenal gitu, jadi artis di HP doang gitu maksudnya, bukan artis udah di HP doang gitu. Ya pokoknya intinya tetap semangat, jangan pernah nyerah sih gitu, karena saya terlahir seperti sekarang juga berawal dari situ, yang saya tidak ada arah, tidak tujuan, abu-abu, bingung ya, abu-abu, nggak ada tujuan, terus kayak seperti saya ini bisa apa sih dalam ini, saya bilang konteks musik ya, bisa apa sih ini, bisa padahal bisa gitar saya, tapi saya nggak sadar dulu, saya lebih ke nggak sadar, lebih bukannya malu, kalau saya sih malu relatif lah, pede gitu ya, gitu hajar gitu ya, cuma karena saya dulu pernah sampai nggak sadar saya itu bisa gitar, ternyata pas saya gali ngulik sendiri, ya memang ternyata saya di situ memang gitu, soalnya dulu pernah nyoba di drum, nggak bisa, di bass nggak bisa ya. Jadi kalau musik itu harus diekspresikan ya Pak ya, karena kalau nggak diekspresikan itu ya mau kapan lagi gitu kan, kalau nggak sekarang mau nunggu nanti nanti we pada kira mau anggus na stop we baru nanti dinya batur manggus meledak geus kemana ieu karek kicik tukang kene silang nama ketinggalan kareta kayak tangis maju di stasiun kene rumah. Makanya apa namanya, ini jangan takut, tadi kita jangan takut untuk memulai, nah kan gitu. Itu benar, makanya yuk daripada kita nunggu ya, lakuin aja dulu gitu, perihal salah atau benar urusan nanti deh gitu mah, karena salah itu penting, pasti ya salah itu pasti, yang penting jalan dulu, karena salah benar yang nilai mah orang lain gitu, dan yang benar pun ya kita udah ada pengalaman, karena kita dulu pernah salah gitu intinya ya. Kayak contohnya kayak anak kecil lah, kalau mau jalan ya kan ada kejedotnya, ada jatuhnya, tapi bangun dia nggak pernah capek kan? Iya nggak pernah, sama sampai dia bisa berjalan dengan tegak, dan sampai dia bisa berlari, nah itu mengejar mimpi. Makanya mimpi itu harus dikejar. Kalau jangan bisa bolong bola batu magawe ya sare kira kan bingung atuh bahasa kan bingung atuh Pak, aduh kumaha coba masih gitu bingung, aduh oke lah, udah gelap lah ngomong ngopi gelap. Jadi konten kita itu santuy ya bro, jadi Pak kita tuh tema ini teh door to door teh gitu ya teh, jadinya wayah nawe gitu Pak, saya nawe gitu ya. Bangga saya atau nyawa ya tamu, pintu dibuka tiba-tiba nggak saya ketok dah marukan tadi. Oke spesial teh aduh porenu nagih cenah ketok teh teh mah beneran tim senar bucin
kan bingung. Nah cenah ka dieu diundang henteu naon henteu cenah kan gitu. Aduh. Kopi dulu guys. Kacau. Iklan juga nggak? Enggak. Kita belum di endorse. Kita belum dapat email. Nanti. Kayak di TV nasional. Lagi adegan sedikit, iya iklan. Kopi dulu gitu ya. Gitu cuma lupa endorse. Kopi dulu. Kopi zaman sekarang. Wih. Gilas, white coffee. Gilas nggak ada kan? Gilas. Yang nggak ada ampas-ampasnya itu loh. Yes. Yang gilas itu loh gilas. Bisa. Gilas campur. Hah? Gilas campur. Campur. Kan mix. Iya. Di mix. Ini ada sensornya nggak sih? Hah? Guilty. Tacan Pak. Tacan. Sampai kok. Emailnya. Aduh. Ya, begitulah berbincang-bincang dengan AA Radian. Hadiah Eka Pratama anu ganteng teh. Ya, biasa mah sebetulnya nama kita itu sama. Iya benar. Curiga gitu. Curigana adilanceu. Jadi ketemu gede Rahadian Dian tuh. Wah, anak kembar. Wah, gitu. tapi mukanya enggak. Cuma namanya doang, tapi ya ganteng mah 11 12. Benar tuh, coba 11 12 lah. 11 20. Jauh teh. Ya, begitu. Coba atuh tes dulu Tunjukkan skillnya. Tunjukkan skillmu. Wih. Tunjukkan skill. Harus. Biar nonton itu tahu lah. Tahu bahwa musik itu begini loh, musik itu gini loh gitu kan. Karena hanya segelintiran orang sih, Pak. Papa di tuh ayo Pak. Jadi kadang-kadang ya maksudnya enggak semua orang gitu kan yang tahu musik, benar di musiknya. Tapi kalau udah dengar apa dulu juga sama saya juga dulu teh sih gimana saya gitu kan. Tapi soalnya ponakan juga kan kita kamu nyanyi gitu kan, saya teh terus gini nyaman gitu kan. Pas putus cinta gimana asli gimana pas putus cinta ayah bahulah zaman mana ngedengerin kita nyaman di situ mulai belajar ternyata mantap asli. Itu bohong ya mah. Karena memang semua itu berawal dari mendengar. Mendengar listening section. Nah, gitu. Oke Pak, listening. Cobi Pak. Cobi atuh. Cobi. Murah di. Lihat. Goreng kita mah. Lebar. Tahun ya? Nah, nanya. Oke, siap. Tangannya suka ini. Nah, bantal teh selimut. Gila. Bari ngonte bari bawa di kieu. Alah, Lengkap kopi, rokok, tinggal bantal asli. Mantap juara nah gitu. Nah kadang kalau udah nyaman dengan musik kan mendengar yang gini juga gitu dah santai gitu gitu dah asli. Jadi aku hanya awalnya sama lain gitu gitu dah udah lah pokoknya mah saya mah musik is my life lah bagi diriku mah gitu. Harta tahta musik mantap pokoknya. Wanita nyakudu eta mah. Oke, tapi untuk sekarang musik dulu. Musik. Untuk saat ini. Punten nih ngagokan apa gitu. Teh aduh gimana teh?
Ya, begitulah berbincang-bincang berbincang-bincang dengan AA Rahadian. Kongres kenapa ya teh Pak disebut nanti cekot baheula mah ngawangkong teu beres-beres nu kieu. Kongres ngawangkong teh teu beres-beres sila gitu. Aya we itu pembahasan teh gitu. Kopi heula teh. Gilas. Tapi bener gilas aja. Bener kan? Gilas coba. Teh gimana? Bapak coba sekali lagi. Enggak ada ampasnya. Kalau cewek mah kode-kodean. Kode-kodean. Gini sih, beri suku kikian ya. Masuk pakai Restoran bayar semakan kan segitunya. Kadang-kadang sok gitu we gitu komo para buciners gitu nya. Si lalaki apa mau dompet? Awena sarua teu boga bingung geus. Yes. Berapa leun cenah bil? Ais sih kan ya mah. KTP di selama. Kadang-kadang teu can makan sok kieu teh tak sugut tah. Iya tah segitu tah. Ulah sampai kayak Oke guys, mungkin segini dulu aja buat bincang-bincang kita dengan Bapak. Wes bapak lagi. Bapak Rahadian Eka Pratama Mangkubono. Saya bukan Sultan bebas. Jangan dulu dong buat buciners. Jangan ya. Tipsnya aja, tipsnya buat dari segi musik atau apa nih? Iya. bebas. Bebas lah. Membangunkan buciners. Nah, bangun sini. Alarm. benar. Kepikiran. Oke, apa ya buat buciners nih se-Indonesia dan Nusantara dan internasional. Sampai merauke. Oke, apa ya tipsnya mungkin kalau untuk bermusik. Satu, jangan pernah puas. Jangan pernah puas. Yang kedua, kalau semangat mah udah pastilah, namanya musisi pasti semangat. Lagi galau pun bisa bikin lagu karena semangat gitu. Jadi nggak saya masukin. Jadi yang pernah puas, terus berkarya. Yang kedua, yang ketiga, selalu apa ya? Optimis. Ya optimis sudah pasti optimis. Dan yang terakhir itu gali potensi yang ada di dari diri kita sendiri. Yang ke satu tadi apa? Jangan pernah puas. Yang kedua, teruslah berkarya. Yang ketiga, gali potensi. Sok. Ging. Cepat bakal gudang. Sok. Saya segitu gudang sok isuk ini. Ya. Gudang. Bener, cepat bakal lama dan pernah salah Pak sebetulnya bener. Karena kalau dalam bermusik dulu nih saya bahas dalam bermusik ya gitu, memang kalau kita harus gali potensi dalam diri itu karena kita harus memacu diri kita, harus membangunkan diri kita. Jadi ketika kita punya tujuan, harus punya tujuan dulu nih, satu harus punya tujuan, yang kedua kita harus buat target. Ya. Karena buat macu diri kita kan. Sebenarnya deadline gitu ya. Deadline betul. Ya gitu. Jadi kita ada hari-hari demi hari, bulan ke bulan tuh ada tujuan jelas gitu. Jadi plan. Ya, kayak hidup juga gitu. Hidup juga harus gitu. Hidup mau contoh Dian mungkin ya. Wah, ker Mama Yuna ceweknya banyak nih bucin. Jangan kalah. Udah pakum Mbak. Pakum usia. Aduh, udahlah itu terkikis usia. Terkikis. Ya makanya itu gitu. Di dalam hidup juga sama. Kita harus punya target. Ketika kita punya tujuan, kita harus punya target dulu nih. Tujuan dia misalnya mungkin nikah. Step by stepnya kan kerja. Oh kurang nih kerja, bikin usaha kan sampingan semua. Wah udah mendomprak, tinggal usaha nyari ceweknya. Nah eta aya tuh loba meureun lema sakitu nah lema sakulobana daek teh jeung abi eta da lagi kudu daek heula goalsnya itu daek teh jeung AA makanya apalagi sekarang penghujung akhir tahun nih kan udah mau akhir tahun besok udah Desember lah gitu karena di 2021 kita punya goals apa nih yang belum tercapai di 2020 gitu misalnya gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu kita harus punya tujuan dan kita juga harus punya deadline. Nah itu target. Istilahnya mah ada titik awal, ada titik akhir. Tuh. Nah itu.
Ya walaupun segala perjalanan ada lika-liku ya itu hal wajar ya Pak. Hal wajar lah, ada kerikil kecil besar ya itu buat memacu kita lah. Gitu kan. Buat pacu lah adrenalin kita jangan urang mah karena jelema teh gini ada urang mah teu boga kieu urang mah geus kieu salah sebetulnya. Karena kan musuh terbesar adalah diri sendiri. Ego sebetulnya Pak. Bisa dibilang ego lah. Begitulah hidup namanya juga hidup banyak rintangan banyak masalah itu mah pasti bumbu karena kalau misalkan nggak ada masalah nggak ada apa-apa itu istilahnya mah hambar ya paling gitu guys bagaikan kopi tanpa tanpa sponsor wow sekali lagi wow. Oke guys, makasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa kalian tinggalkan jejak di kolom komentar, subscribe dan juga like sebanyak-banyaknya dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke? Nah, Bapak ada YouTube atau Oh apa? iya. Oke, jangan pesan dengan promosi lagi. Jangan lupa di follow IG-nya Mary Making official sama YouTube-nya, YouTube channel saya sih sebetulnya Rahadian X Channel, spasi official. Itu belum ada apa-apa sih. Cuma nanti saya juga ikut aja lah. Ya, siap. Santuy. Itu aja sih. Ya. Follow IG saya nggak usah nggak ya? Boleh. Harus karena bucin apalagi. Iya. Cowok, ganteng. Nggak kelihatan beristri gitu ya. Oh, iya jelas. Ayo di rumah mah duka, ayo di luarnya jelas gitu. Ya ada untuk IG-nya ada @rahadian, I-nya 2. Nah, @rahadian I-nya 2. Nah, nanti ada di deskripsi ada ya nanti. Oke guys. Oke, support terus ya buat Senar Bucin. Biar sejaya selalu. Amin. Di langit, di atas langit, di angkasa dia. Naik roket. Ya dia diam di planet Mars. Nanti udah ke roket, beda. Wah, enggak ada ampas. Mantap. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gasruk. Nah, salam gasruk Pak. Salam gasruk ya. Salam gasruk. 1, 2, 3. Salam gasruk guys.